Bab 013. Saat itu Sarah dan yang lain melihat Irgi tengah mengajak Sinbi dan Fai untuk bergabung bersama mereka di tribun. Sore ini sepulang sekolah, Sarah langsung bergegas menuju ke kamar, tak peduli Saka sedang ganti, ia berjalan dengan menolehkan kepalanya menghindari arah pandang Saka. "Gue jadi arkananya kapan?" tanya Saka sambil mengenakan kaos putih polosnya. "Abis ini, tunggu gue mau mandi bentar," ucap Sarah buru-buru meletakkan tasnya ke atas meja belajar dan segera masuk ke kamar mandi. Sementara itu Saka segera membuka nakasnya dan menarik sebuah tube temporary hair color dari sana. "Lo maunya sama Arkana sekedar manasin Vania pakai foto doang apa kencan beneran?" tanya Arsaka lagi. "Terserah," sahut Sarah dari balik kamar mandi. Saka tampak melihat ke arah HP-nya dia yang hobi mapping itu segera mendapatkan informasi tempat tongkrongan yang sangat cozy. "Sokai, I will treat you like a at win," ucap Saka sambil membuat reservasi untuk wing seat di cafe tersebut. "Awas aja lo nggak nepatin janji lo buat cium gue," gerutunya kemudian. CKLEK. Terdengar pintu kamar mandi dibuka, dan muncullah Sarah dari sana mengenakan bathrobe-nya. "Udah dapat ide?" tanya Sarah kemudian seraya berjalan menuju lemari pakaian untuk memilih bajunya. "Udah dong, gue," ucap Saka yang telah menyulap rambutnya berwarna silver blue itu. "Lo kalau udah crossover jadi Arkana gini, tingkat bad boy lo nambah jadi 2 kali lipat deh," komentar Sarah. "Yang penting tetap ganteng," ucap Saka cuek. "Dan yang pasti kalau tidur suka ngiler," imbuh Sarah. Arsaka tertawa geli dan segera mengenakan jaketnya. Ia menoleh ke arah Sarah, gadis tersebut tampak sedang mengenakan jepit rambut di sisi poninya. Ia menghampirinya. "Heran gue sama lo, kalau demi Arkana bisa lo ya dandan cantik kayak gini, giliran sama yang versi Arsaka aja, muka lo belel banget bangun tidur," gerutu Saka. "Kan temanya kencan, ya gue dandan dikit lah yang cik gitu, masa iya gue kencan mau pakai piyama doang, dikira abis yang enggak-enggak entar," balas Sarah ikutan menggerutu. "But wifi lo tadi bilang gue cantik. Lo bilang gue cantik kan?" "Iya kan kak?" ucap Sarah kegirangan. "Jadi gue cantik," ulangnya. Membuat Arsaka salah tingkah sendiri yang keceplosan memuji istrinya ini. "Heh babi, lo belum pernah kan gue cium versi yang Arkana?" "Cuma Arsaka doang kan?" kata Saka menyeringai. Lo, mau apa?" tanya Sarah waspada. Ia mundur selangkah tapi kakinya sudah menyentuh lemari. "Mau makan lo?" jawab Saka mendekatkan jarak di antara mereka. "Gue teriak nih," ancam Sarah. "Teriak aja, mama papa juga bakalan cuek. Orang kita emang udah biasa ribut tiap hari," ejeknya. Sarah ingin kabur dari incaran Saka, namun kedua tangan lelaki itu segera membuat pagar di sisi kanan dan kiri tubuhnya. Sumpah Arsaka ngeri banget yang versi Arkana, batin Sarah menatap mata lelaki di depannya yang terlihat lapar itu. Melihat bibir Sarah yang sengaja dikatupkan rapat-rapat itu, membuat Saka tertawa geli, dia dengan cepat memencet hidung Sarah. "Ayo seberapa lama lo bakalan kuat menutup mulut lo itu, lo nggak bisa nafas," ucap Saka mempererat cubitannya di hidung Sarah. Hem. Sarah seolah mengatakan sesuatu namun tidak bisa karena ia bersikukuh menutup bibirnya rapat-rapat. "Buka makanya kalau pingin ngomong," ucap Arsaka tertawa kecil. Gadis itu hanya mendelik menatap dirinya. Kedua tangan Sarah berusaha menurunkan tangan Saka yang tengah mencubit hidungnya hingga ia kesulitan bernafas ini. Namun gagal, karena Saka terlalu kuat menekannya. "Buka aja udah bibir lo itu, gue sabar kok menunggu," kata Saka santai. "Buah," terpaksa Sarah membuang nafas dari mulutnya karena sudah tidak tahan lagi. Dan tentu saja Saka segera melahap bibir tipis berwarna pink alami itu. Ia meremas jemari Sarah yang ingin mendorong Saka agar melepaskan ciumannya ini. Bukannya berhenti, Saka justru memperdalam ciumannya, sebelah tangannya menyangga belakang tengkuk Sarah agar gadis itu tidak bisa mengelaknya.
Bahaya banget nih kalau gue lanjutin, ucap Saka dalam hatinya. Apalagi saat ia merasakan perlawanan. Sarah kian melemah. Sarah merasa terselamatkan oleh ketukan pintu di kamarnya. Itu adalah Mama Ratna yang memanggilnya untuk turun ke bawah. Sarah, sayang. Tok, tok, tok. Saka melepaskan Sarah karena sang mama memanggil gadis itu. Iya ma, ada apa? Tanya Sarah menatap Arkana di depannya ini dengan tatapan linglung. Kalau kamu mau jalan sama Saka mama nitip belanjaan ya, mama tunggu di bawah. Is belanjanya tertempel di kulkas, ucapnya. Oh iya ma, Sarah kesana sekarang, ucap Sarah bergegas menuju pintu. Namun Saka alias Arkana itu berusaha menahannya. Apa lagi? Tanya Sarah pada lelaki tersebut. Ilangin dulu, itu bibir lo berdarah, tunjuk Saka dengan kikuk. Gara-gara lo kan? Ucap Sarah kesal sambil menyeka bibirnya dan berlalu dari hadapan Saka. Fiuh. Saka menghela nafas lega. Ia merasa bersyukur masih bisa mengendalikan dirinya. Ia kenakan pula topi dan kupluk hudainya menutupi rambut silver blue-nya lantas menyusul Sarah keluar dari kamar. Jadi mama titip ini aja? Tanya Sarah sambil mengambil list belanja yang tertempel di magnet pintu kulkas itu membacanya lamat-lamat. Iya, entar kalau nitip banyak sih Saka pasti uring-uringan, jawab sang mama mertua itu sambil menyerahkan beberapa lembar uang pink merah itu pada Sarah. Jangan pulang malam-malam ya, entar papa kalian nyariin, pesannya lagi. Iya ma, cuma jalan bentar nyari cemilan kok, ucapnya. Ya udah sana berangkat, kata Mama Ratna lagi. Saka, jangan bawa Sarah ke tempat yang aneh-aneh loh ya. Pesannya lagi. Iya ma, udah mama nggak perlu khawatir, sahut Saka merapikan kupluk hudainya takut jika sama mama melihat rambut silver blue-nya ini. Assalamualaikum ma, pamit Sarah sambil mencium tangan mertuanya ini. Waalaikumsalam, hati-hati sayang, jangan lupa pesenan mama ya. Setiba di dalam mobil mewah Arkana, Sarah segera mengambil HP-nya. Momen hangout bareng ini harus ia pamerkan pada Fania. Saka lo agak miringan dikit deh pala lo, biar kelihatan mukanya, pinta Sarah sambil mengarahkan HP-nya ke arah mereka berdua untuk berfoto bareng. Lo kalau nggak buat acara manasin Fania, mungkin nggak sih? Mau jalan sama gue? Tanya Saka. Ya maulah kalau diajak, kalau nggak diajak ya diem-diem baik di kamar, lagian mau jalan gue juga harus seizin satu jawab Sarah sibuk mengirim pesan pada Fania. Ucapnya kemudian. Apa? Nunggu gue perawanin dulu. Lo baru sayang sama gue? Tanya Saka, yang membuat Sarah seketika tremor dan beringsut menjauhkan duduknya dari lelaki ini. Lo masih suka sama Dirga? Lo ngomong apa sih? Nggak ngerti gue. Kelit Sarah. Kalau gue bilang, gue sayang sama lo, gimana? Tanya Saka. Kan lo udah pernah bilang. Dan respon lo nggak ada. Tegas Saka sambil menekan salah satu tombol di dashboard untuk membuka rooftop mobilnya. Perlahan atap bagian atas mobil mewah lelaki itu terbuka, dan sinar senja tampak masuk ke dalam mobil menghangatkan suasana. Saka juga membuka laci dashboardnya. Ia mengenakan kacamata hitamnya dengan cuek. Kenapa nih anak makin berdamage aja sih? Batin Sarah. Dari siluet samping, terlihat pahatan yang nyaris sempurna di paras Saka. Sarah tampak mengamati siluet wajah sang suami yang tertimpa. Sinar senja ini, dari kening yang menjuntai surainya turun ke kacamata hitam yang menutup mata oniksnya, turun lagi ke hidungnya yang bak perosotan TK, turun lagi ke bibirnya yang hershape dan tukang nyosor itu, dan turun lagi ke area jakun di leher Saka yang bergerak naik turun. Saat sedang berbicara ini, babi, bengong lagi lo diajakin ngobrol juga. Gerutu Saka. Lo kalau sayang beneran sama gue tantang manggil gue bukan babi cebol lagi, tapi manggil gue pakai sebutan sayang. Gimana? Tantang Sarah. Gitu doang. Cuma gitu doang respon 10. Cibir Saka.
Ya gue bakalan bales rasa sayang lo kalau lo mau terima tantangan gue, terlebih di depan mama sama papa. Ucap Sarah ngelunjak. Heh, tawa Saka remeh. Tidak memberikan respon menolak atau mengiyakan. Pakai segala nentuin panggilan sayang, gue tau lo sayang sama gue, batin Saka. Gimana? Udah ada respon belum? Dari Vania. Tanya Saka kemudian. Belum, masih abu-abu centangnya, jawab Sarah sambil memeriksa HP-nya. Mobil terus melaju menuju kafe tempat Arsaka melakukan reservasi tadi. Jalanan yang agak macet ini membuat Arsaka jadi lumayan jenuh. Ia putuskan memutar musiknya lumayan keras. Wapok. Di sisi lain kota tampak Cindy sedang belanja di sebuah minimarket. Ia membeli coklat, berbagai jenis snack, es krim, dan juga pembalut. Saat ini ia sedang menunggu barang-barangnya dinota oleh kasir. Sesekali ia mengecek HP-nya dan memeriksa antrian di belakangnya. Ya kak, total belanjanya 150.000, ucap kasir tersebut menyerahkan kantong plastik belanja. Dengan logo minimarket tersebut pada Cindy. Oh iya kak, tunggu sebentar ya, ucap Cindy merogoh tote bag-nya. Namun seketika wajahnya berubah pias, karena sepertinya sampai ia meraba dasar tote bag tangannya tidak menyentuh ada dompetnya di sana. Aduh gawat, gara-gara abang tadi, minta gue buat buru-buru kayaknya dompet gue ketinggalan, batin Cindy lagi sambil membuka tote bag-nya lebar-lebar dan mengobrak-abrik isinya. Tuh kan bener, gue lupa bawa dompet, pikirnya lagi semakin panik. Kak maaf bisa di-cancel nggak kak? Soalnya saya lupa bawa dompet, maaf banget ya kak, ucap Cindy agak takut. Yah, kak kalau dicancel saya yang repot nanti pada saat closing toko, keluh sang kasir. Bisa bayar cash. Kak, sahut seseorang yang berdiri di samping Cindy. Bisa kak, silakan ini mesin dongle-nya kalau mau pakai kartu debit, atau ini scan barcode Akeong R-nya kalau mau. Bayar pakai e-commerce, tunjuk sang kasir. Makasih kak, saya bayar ini, dan punya teman saya juga, ucapnya. Cindy menoleh ke arah pemilik suara, iya. Terkejut begitu melihat lelaki itu ternyata adalah Irgi. Cindy melihat Irgi tampak meng-scan barcode GR tadi melalui HP-nya sambil mengantongi sekotak rokok. Yang baru saja ia beli. Ir, makasih ya, nanti gue ganti, ucapnya sambil keluar dari antrian karena transaksinya telah selesai. Gampang, sahutnya singkat. Rumah lo dekat dari sini? Tanya Irgi. Lumayan jauh sih, hampir sekiloan, jawabnya Cindy. Mau langsung pulang? Tanya Irgi, gadis itu mengangguk. Ya udah naik, gue anter, pinta Irgi. Tapi, ucap Cindy ragu. Dompet lo ketinggalan kan? Lo mau pulang pakai apa? Tanyanya. Udah lumayan malam, ojek online juga udah pada pulang dari bus secampnya, ungkap Irgi. Ya udah, makasih ya, sorry kerepotin lo, kata Cindy tidak enak hati. Gue nggak merasa lo repotin kok, ini gue juga tadi asal jalan aja, lagi jenuh di rumah, katanya. Dengan kikuk, Cindy naik ke boncengan Irgi. Lelaki itu menoleh sebatas pundak memastikan Cindy telah duduk dengan aman di belakangnya. Lo boleh pegangan sama gue, kata Irgi yang melihat raut kegelisahan dari wajah Cindy. Iya izin pegangan ujung jaket lo ya. Irgi hanya tertawa sekilas mendengarnya. Ia lantas menyalakan mesin motor dan berlalu dari sana. Kalau lo nggak nyaman, belanjaan lo taruh depan aja, ucap Irgi dari balik helm full face-nya, sambil memperhatikan kondisi di atas tangki motornya. Beneran nggak apa-apa? Tanya Cindy lagi. Iya gue tahu lo nggak pernah dibonceng motor kan? Makanya lo takut banget kejengkang, ujar Irgi. Makasih ya, perlahan Cindy menjulurkan tangannya menyerahkan kantong belanja tadi pada Irgi. Lelaki itu menerimanya dan meletakkannya di atas tangki motor dan mengaitkannya pada gantungan kontak agar tidak jatuh. Namun pada saat itu Irgi baru menyadari ada produk pembalut di dalam sana, dia buru-buru membuang mukanya pura-pura tidak melihat.
Cindy sendiri dari balik punggung Irgi tampak baru menyadarinya juga. OMG. Thanksin gila gue. Semoga Irgi nggak lihat gue beli pembalut di kantong itu. Ucapnya dalam hati. Opok. Sarah dan Saka baru saja tiba di kafe yang super cozy tersebut. Seorang doorman menyambut kedatangan mereka. Selamat malam, selamat datang kakak. Mohon maaf untuk makan malam sudah reservasi. Tanyanya. Sudah mas, 2 seat di bagian wings, jawab Saka. Oh baiklah silakan langsung menuju seatnya ya, ucap doorman tadi dengan ramah. Kafenya nyaman bagus banget, instagramable sekali, ucap Sarah dalam hati sambil mengedarkan pandangannya ke isi kafe seraya mengekori langkah Saka. Menunya udah termasuk ke dalam reservasi kah? Tanya Sarah. Udah, jawab Saka singkat. Kok udah sih? Kan gue belum milih. Protes Sarah. Udah lo tunggu aja 5 menit udah siap saji katanya lo pasti suka, ucap Saka santai. Dan benar saja belum sempat kursi mereka menghangat 2 orang waitress menyajikan menu makanan yang benar-benar memenuhi meja di hadapannya. Apa-apaan ini kak? Kenapa lo pesen banyak banget? Tanya Sarah. Biar kenyang. Emang bisa habis segini banyak? Ucap Sarah syok menatap semua menu di hadapannya itu. Bisa tak kawai kalau nggak habis pas dinein, ungkap Saka. Ya udah deh, mau gue foto dulu buat gue kirim ke Vania. Guenya diliatin nggak di foto? Tanya Saka. Iya dikit. Usai mengambil beberapa foto untuk makanan tersebut Sarah segera memulai acara santap malamnya. Namun tiba-tiba dia mengeluh lagi. Sumpah makanan di sini enak-enak semua, tapi bibir gue terluka jadi perih buat makan, keluhnya. Sorry Ra, ucap Saka mengamati bibir Sarah. Kena sosor soang sih, lanjutnya. Enak aja ngatain suami sendiri soang. Protes Saka. Masih mending gue tahan tuh, kalau mau udah gue bablasin tuh jebol segel lo. Gerutunya. Hi Saka. Canda sayang, yaelah. Panik amat lo. Siapa yang nggak panik, coba. Kalau diancam kayak gitu. Ingat abis ini jangan langsung pulang. Kita beli belanjaan titipan mama. Kata Sarah. Iya bawel. Akhirnya dengan sedikit-sedikit mengeluhkan bibirnya sakit untuk makan, Sarah kini telah berhasil menandaskan semua menu di hadapannya tadi. Ia segera berfoto-foto unyu abel demi kontennya menandingi Vania dan lantas mengajak Saka pulang. Dan kini destinasi terakhir, belanja titipan sang mama. Wokak. Sarah dan Saka tampak bersemangat belanja karena perut mereka telah kenyang. Lelaki itu terlihat menenteng keranjang belanja diikuti oleh Sarah yang membacakan daftar belanjaan mereka. Semua barang yang dibutuhkan mamanya itu sudah mereka dapatkan, kecuali ada satu nama produk yang Sarah tidak tahu itu apa. Udah semua kan? Tanya Saka menoleh ke arah Sarah. Ada satu yang belum, gue nggak tahu itu apa. Jawab Sarah dari balik masker surgicalnya, tentu saja dia bermasker sebab luka di bibirnya itu benar-benar menunjukkan dia baru saja dicip, oke soang, Saka. Dan dia malu jadi pusat perhatian saat berbicara dengan kasirnya nanti. Apa sih emang? Tanya Saka. Ini lo namanya Durtanda Pagar X, jawab Sarah. Hah? Seru Saka terkejut sambil menoleh ke arah Sarah dan menengok ke daftar belanja milik mamanya, memastikan jika gadis ini tidak salah baca. Kaget banget 10. Emang lo tahu ini produk apa? Tanya Sarah. Iya, itu, enggak sih, tapi, itu kan, Saka gugup sendiri mau menjelaskannya, apaan Saka? Bicara yang jelas, pinta Sarah jengkel. Alat kontrasepsi, jawab Saka singkat. Kini giliran Sarah yang terkejut. Mama nggak salah nitip beginian ke kita. Ucap Sarah syok. Mana gue tahu, udah lo aja yang beli. Ucap Saka setengah mendorong Sarah. Enak aja gue yang beli, entar dikira gue lagi yang butuh. Tolak Sarah. Terus lo nyuruh gue. Protes Saka. Ya iyalah, lo kan cowok. Tapi bukan gue yang make kan.
Maki Saka kesal. Lo yang beli apa, gue nggak akan mau lo minta crossover jadi Arcana lagi, ancam Saka memaksa. Hi, curang lo. Maki Sarah kesal. Namun seketika ia tersenyum dari balik maskernya, dia ingin mengerjai Saka balik. Ya udah, ayo ke kasir ambil produk ini, ada di rak display samping kasir biasanya, ujar Saka. Sarah melirik ke arah Saka yang wajahnya tidak mengenakan masker itu, dan ia tersenyum menyeringai. Awas aja Loka, gue kerjain abis-habisan lo, batinnya. Ba, itu tanda pagar K-nya yang paling bagus yang mana ya? Tanya Sarah dari balik maskernya pada sang kasir. Seketika Saka mendelik kaget, bisa-bisanya pakai konsultasi dulu beli begituan mana. Dua kasir yang ada di balik meja langsung menatap ke arahnya semua.